Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar hingga malam ini. Meski terjadi lonjakan jumlah kendaraan 19 hingga 20%, arus lalu lintas masih relatif terkendali. Pihak Jasa Marga memberlakukan sistem kontraflow untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, tepatnya dari kilometer 47 hingga kilometer 70 mulai jam 6 pagi hingga 8 malam. Diprediksi akan ada 110 juta pergerakan kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama selama momen Natal dan Tahun Baru kali ini. Sementara di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat, volume kendaraan terus meningkat. Tercatat 12.000 kendaraan melaju ke arah Jalan Raya Puncak. Sementara kendaraan yang turun dari Puncak tercatat 25.000 kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan skema satu arah secara situasional, mulai dari Simpang Gadok hingga Simpang 4 Tugu Lampu Gentur Cianjur dan arah sebaliknya. Libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol mengalami peningkatan volume kendaraan. Salah satu titik kepadatan terjadi di ruas tol Purbalenyi yang mengarah ke gerbang tol Cileunyi. Dari pantauan, kepadatan terjadi sejak sore hingga malam hari. Kendaraan pribadi dan kendaraan besar mendominasi arus lalu lintas hingga mengakibatkan antrean panjang menuju gerbang tol Cileunyi. Petugas kepolisian bekerja keras mengatur lalu lintas guna mengurai kemacetan. Untuk mengatasi kepadatan ini, pengendara diarahkan ke gardu tol tambahan yang telah disiapkan di area sekitar gerbang tol Cileunyi. Diperkirakan kepadatan akan terus berlanjut hingga hari Minggu seiring mulainya libur Natal 2024. Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, puluhan ribu kendaraan mulai memadati Kota Bandung sejak Sabtu pagi. Tercatat ada 39.837 kendaraan keluar melalui pintu tol Pasteur. Hingga Sabtu malam, kendaraan wisatawan terus memadati Bandung melalui pintu tol Pasteur Kota Bandung. Dari data Jasa Marga, sejak Sabtu pagi hingga malam hari, sudah ada 39.837 kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui pintu tol Pasteur atau lebih tinggi 42,83% dibanding dengan hari normal. Sejumlah stasiun, bandara, dan pelabuhan di berbagai daerah dipadati pemudik yang pulang ke kampung halaman di masa libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang meningkat sejak Jumat kemarin seiring dimulainya masa libur sekolah. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Mayoritas penumpang hendak berangkat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam satu hari, 8.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Bandung. Sebagian penumpang mengaku memilih berangkat hari ini untuk menghindari kepadatan dan agar bisa lebih lama di kampung halaman. Pak, kenapa sih memilih hari ini, Pak? Kebetulan supaya intinya supaya lebih lama aja liburannya anak-anak. Nah, kenapa sih Pak memilih transportasi kereta api, Pak? Lebih nyaman ya daripada yang lain, mungkin itu pilihannya. Para pemudik juga memadati Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak Jumat kemarin seiring dimulainya masa libur sekolah. Sementara puncak arus mudik libur Natal di Bandara Juanda diperkirakan terjadi hari ini, di mana sepanjang hari ini ada sekitar 53.000 penumpang berangkat ke sejumlah destinasi tujuan melalui Bandara Juanda.
Kedatangan pemudik jelang libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat sudah mulai ramai sejak 2 hari terakhir. Rata-rata pemudik yang baru saja tiba ini merupakan warga Sulawesi yang selama ini bekerja di Pulau Kalimantan dan Jawa. Mereka memanfaatkan libur akhir tahun untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Untuk memberi rasa aman kepada pemudik, petugas keamanan diterjunkan di Pelabuhan Simboro. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau persiapan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Tirtona di Solo, Jawa Tengah. Kapolri meminta seluruh armada bus layak jalan saat membawa penumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek fasilitas Terminal Tirtona di Solo, Jawa Tengah di musim libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya adalah mengikuti pemeriksaan kendaraan agar benar-benar layak jalan, meninjau posko kesehatan dan keamanan serta berdialog dengan petugas. Kapolri berharap mudik Nataru berjalan aman dan nyaman. Sebelum ke Terminal Tirtonadi, Kapolri mengunjungi Solo Safari yang merupakan salah satu tujuan wisata warga di masa libur Nataru. Tentunya kepastian terkait dengan pengecekan kendaraan karena ini penting untuk dilakukan karena kita ingin untuk menekan jumlah laka lantas yang terjadi. Karena tahun lalu angkanya lumayan tinggi walaupun jumlah korbannya berkurang khususnya untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena saya mengharapkan setiap kegiatan khususnya yang akan meninggalkan Jawa Tengah ataupun Tirtonadi, seluruh pengemudinya sudah menjalani pengecekan. Sambut libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah pastikan ketersediaan bahan bakar minyak di jalur utama mudik tempat wisata jalan tol hingga daerah rawan bencana. Sebanyak 1.820 SPBU disiagakan selama 24 jam. Dalam upaya membantu lancarnya masa libur Nataru 2024-2025, PT Pertamina Patraniaga turut berperan aktif dalam mengupayakan kelancaran perjalanan masyarakat, khususnya di sektor persediaan bahan bakar minyak atau BBM. PT Pertamina Patraniaga memastikan untuk masa libur Nataru ini persediaan BBM di 7.680 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam kondisi aman dan cukup. Sebanyak 1.820 SPBU dari 7.680 akan disiagakan untuk beroperasi selama 24 jam, di mana SPBU tersebut akan berada di jalur utama mudik. Tak hanya itu, PT Pertamina Patraniaga juga menyediakan berbagai layanan tambahan khususnya ketika keadaan darurat. Pertamina menyiagakan sebanyak 245 motoris yang akan dikerahkan ke berbagai titik strategis, termasuk di Medan, Pontianak, hingga beberapa daerah di Indonesia Timur. 207 mobil tanker juga disiagakan di beberapa titik untuk percepatan pengiriman BBM, serta menyiagakan 4.400 agen gas LPG yang tidak boleh tutup selama Nataru agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan energi gas LPG, baik gas 3 kg ataupun bright gas. Kemudian juga agen siaga ini cukup banyak, ada sekitar 4.400 agen yang nggak boleh tutup selama Nataru ini. Jadi masyarakat harus tetap mendapatkan LPG sesuai kebutuhannya, baik yang LPG 3 kg maupun yang bright gas. Kemudian juga motoris, ini juga pengalaman dari Natal maupun Lebaran tahun lalu ini juga sangat diperlukan karena ada beberapa titik kemacetan di tol maupun lokasi wisata yang susah ditembus oleh ini ya kendaraan yang lebih besar tentunya ya. Dan kemarin juga banyak masyarakat yang mengalami kehabisan di tengah jalan. Pertamina menghadirkan layanan Serambi My Pertamina di luar SPBU dan rest area untuk pertama kalinya di bandara dan pelabuhan, agar pemudik dapat beristirahat dengan fasilitas lengkap. Satgas Nataru pun dibentuk Pertamina yang akan beroperasi pada periode 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan.
Pemirsa, Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina dalam penyisihan Piala AFF 2024. Akibat kekalahan ini, pasukan Garuda berada di peringkat 3 Grup B gagal melaju ke semifinal. Indonesia harus menelan pil pahit tersingkir dari Piala AFF 2024 usai kalah 0-1 saat menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo. Di babak pertama, kedua tim sama-sama ngotot dan bermain keras. Petaka terjadi saat laga memasuki menit ke-42. Bek timnas, Ferrari, kedapatan menyikut kapten Filipina, Amani Santosa Ginaldo, usai diganggu saat tim lawan hendak melakukan sepak pojok. Wasit pun langsung mengganjar Ferrari dengan kartu merah. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Usai jeda, timnas bermain ofensif meski kalah jumlah pemain. Pada menit ke-57, Garuda dihukum penalti usai Doni Tri Pamungkas handball saat menghalau tendangan lawan. Bjorn Martin Davis Christensen sebagai eksekutor sukses mengecoh kiper Cahya. Filipina unggul 1-0. Indonesia yang bermain dengan 10 orang terus berusaha mencetak gol balasan. Namun hingga peluit tanda berakhir, skor 0-1 untuk kemenangan Filipina tak berubah. Dengan hasil ini, timnas menempati peringkat 3 Grup B dengan 4 poin di bawah Vietnam dengan 10 poin dan Filipina 6 poin. Pasukan Garuda tersingkir, gagal lolos ke semifinal Piala AFF. Indonesia gagal melaju ke semifinal usai dilibas Filipina 1-0. Dalam pernyataannya, Coach Sinteyong mengaku kecewa, namun dirinya berharap pertandingan dapat membuat skuad muda berkembang untuk tahun depan. 네, 뭐 일단 패했기 때문에 많이 아쉽다. 그렇지만 우리 선수들 뭐 진짜 평균 연령 20세밖에 안 되는 우리 어린 선수들이 필리핀 성인 대표팀을 상대로 열심히 잘해줬고. 어떻게 보면 우리 따르지 않았다. 그런 부분에 있어서는 좀 많이 아쉽고 그렇지만 뭐 우리는 많은 희망을 봤다. 저는 개인적으로 생각하고 있습니다. 그렇지만 우리도 부족한 게 있기 때문에 더 노력해야 된다. 오늘 경기는 뭐 한마디로 우리 젊은 선수들이 너무 고생했고 좀 아쉬운 부분이 많이 남는다. 이렇게 생각이 듭니다. 네, 뭐 예선 탈락했으니까 실패를 볼 수 있겠지만 우리는 뭐 성인 대표팀이 나온 것이 아니라 저는 지금 우리 성인 대표팀 나오면 무조건 우승할 수 있다. 저는 그렇게 판단하고 있고요. 절대적으로 뭐 실패다는 소리보다는 우리 어린 선수들한테 상당한 경험을 만들어 줬다고 생각하고 있습니다. 일단 오늘 이 멤버들이 사실은 내년 SEAGAMes과 23세 이하 아시안컵 준비 멤버들이기 때문에. Usai kalah dari Filipina, para pendukung timnas tetap memberikan supportnya kepada para pemain. Dan berikut kami hadirkan momen dukungan supporter kepada para pemain timnas. Kami mohon maaf pemirsa atas kekeliruan informasi sebelumnya. Kita ke informasi selanjutnya di mana bek timnas Indonesia Justin Hubner menderita cedera kepala hingga gegar otak dalam laga Wolverhampton Wanderers Under-21 melawan Aston Villa Under-21 di pertandingan Liga 2 Inggris. Pemain berusia 21 tahun tersebut harus absen merumput selama 4 pekan. Kabar tak baik datang dari bek timnas Indonesia Justin Hubner. Pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera kepala sampai gegar otak.
Diketahui Justin mendapat kesempatan kembali membela klubnya Wolverhampton Wanderers U21 pada akhir pekan lalu saat menggasak Aston Villa U21 dengan skor 4-0 di pertandingan Liga 2 Inggris. Hapner yang bermain sebagai starter nyaris tampil 90 menit sebagai bek kiri. Namun ia tidak bermain sampai akhir karena mengalami benturan keras hingga harus mendapat perawatan cukup lama. Setelah itu tidak ada kabar sama sekali soal kondisinya sampai akhirnya Hapner mengungkapkan dirinya mengalami gegar otak dan harus absen merumput selama 4 pekan. Cedera parah ini tidak hanya menjadi kabar buruk untuk Hapner tetapi juga untuk timnas Indonesia. Hapner dipastikan tidak bisa memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo meminta TPA Sanitary Landfill di seluruh Indonesia harus ditutup paling lama tahun 2026. Untuk itu Pemkot Tangerang menerapkan teknologi RDF yang mampu mengolah sekitar 50 ton sampah setiap harinya. Mesin Refuse Dairy Fuel atau RDF di TPA Rawakucing ini mampu menghasilkan 20 hingga 30 ton bahan bakar setara batu bara. Selain itu, mesin RDF ini juga mampu memproduksi 10 ton kompos yang dibagikan ke 104 kelurahan di Kota Tangerang secara gratis. Diharapkan dengan hadirnya teknologi RDF di TPA Rawakucing, volume sampah semakin berkurang. Sesuai instruksi Presiden tahun 2026, pemerintah Kota Tangerang akan menutup TPA Rawakucing. Strategi kita untuk menutup TPA Rawakucing ini, karena sesuai dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup dalam Rakornas pengolahan sampah yang dilaksanakan minggu lalu. Salah satu perintah Bapak Presiden adalah TPA landfill itu harus sudah ditutup paling telat 2026. Sehingga kita harus melakukan langkah-langkah yang komprehensif dengan melibatkan semua potensi yang kita miliki agar penutupan ini bisa kita lakukan. Pemirsa, MNC Group kembali menggelar MNC Forum ke-77 di iNews Tower, Jakarta Pusat. Pada forum kali ini menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid yang membahas strategi pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital untuk mewujudkan Indonesia Emas. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid hadir sebagai pemateri utama dalam MNC Forum ke-77 di iNews Tower, Jakarta Pusat. Dengan bertajuk strategi pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital untuk mewujudkan Indonesia Emas dan Corporate Business Update, forum ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo serta Co-CEO MNC Group Angela Tanu Sudibyo. Forum kali ini fokus bertukar gagasan dan mendiskusikan tantangan pemerintah untuk menerapkan literasi digital sehingga bisa menciptakan masyarakat produktif menuju Indonesia Emas di 2045. Dalam MNC Forum ke-77 kita senang bisa berbagi program-program prioritas pemerintah dan senang mendapat komitmen bahwa MNC Group juga akan on board untuk mendukung dalam hal tentu pendidikan atau edukasi kepada masyarakat terkait program-program pemerintah sehingga masyarakat juga bisa memberi masukan. Tentu kami berkomitmen untuk terus mendukung terutama dalam upaya literasi digital karena memang ini penting sekali. Kita tahu banyak hal yang terkait misalnya judi online ya, ini juga menjadi perhatian kita bersama dan MNC Group akan berkomitmen untuk membantu. MNC Forum menjadi agenda rutin yang digelar MNC Group untuk mengupdate kinerja perusahaan serta mendapatkan wawasan terkait isu penting dari berbagai narasumber yang andal dan mumpuni. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kementerian Sosial menggelar puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau pelayanan kesehatan gratis yang diperuntukkan kepada masyarakat serta menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan. Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN ke-75 tahun 2024, PT Pos Indonesia bersama Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono menyerahkan bantuan program Keluarga Harapan saat melakukan kunjungan kerja ke kantor pos di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Tak hanya itu, Wamensos juga meninjau pelayanan kesehatan gratis yang diperuntukkan kepada masyarakat. Pada puncak peringatan HKSN, Wamensos berharap masyarakat tidak lagi bergantung ada bansos dan program Keluarga Harapan atau PKH. Artinya, masyarakat menjadi lebih berdaya agar bisa keluar dari garis kemiskinan. Wamensos juga berharap penyaluran bansos sembako dan PKH di kantor pos Kabupaten Maros tepat sasaran. Sebanyak 2.251 KPM tercatat di DTKS sebagai penerima bansos peruntukan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Ketepatan dan kecepatan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia terus ditingkatkan agar masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan hadirnya pemerintah. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.